Bab 1981, masih ingin bertarung. Aku akan tunduk padamu. Meskipun Ye Yuan mengatakannya dengan santai, seperti mendiskusikannya dengan Daoles, dia tahu bahwa Ye Yuan tidak bercanda dengannya. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, aku akan membawamu masuk sekarang. Jangan melawan, jika tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Petik 2. Sudut mulut Daoles bergerak sedikit. Dia sangat tidak mau di dalam hatinya. Dia, pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi kaisar yang ditinggikan, sebenarnya berakhir sebagai budak orang kecil. Bagaimana membuatnya menerima ini? Kecuali, berada di bawah atap orang, tidak ada pilihan selain menundukkan kepala. Advertisement. Saat ini, itu juga bukan terserah dia lagi. Akhirnya berhasil keluar dari segel, tapi hasilnya seperti hasil. Dia tidak mau. Tepat pada saat ini, energi yang dalam langsung diserap oleh Daoles, menghilang. Ada Dazzles yang menekan di dalam Soul Suppressing Pearl, jadi Ye Yuan secara alami tidak perlu khawatir. Dia awalnya berencana untuk langsung menghapus Daoles. Tapi setelah dipikir-pikir, meskipun Daoles ini kehilangan semua ingatannya, dia bagaimanapun juga adalah pembangkit tenaga listrik di era kuno. Mungkin suatu hari, Ye Yuan bisa menggunakannya. Brother Ye, ayo cepat pergi. Iblis tulang itu tidak lemah. Jika mereka kembali, sepertinya kita juga tidak bisa menghindari pertarungan yang sulit, Song Yu mengingatkannya. Ye Yuan mengangguk dan membawa semua orang pergi. Siapa yang mengira begitu mereka keluar dari gua, mereka bertemu langsung dengan beberapa orang. Siapa mereka jika bukan Zuo Mo, Feng Xiaotian, dan yang lainnya? Advertisement. Tapi saat ini, anak-anak takdir yang lemah di sekitarnya sudah menghilang. Kemungkinan besar, mereka sudah jatuh. Saat Zuo Mo dan Feng Xiaotian melihat Ye Yuan dan yang lainnya, wajah mereka segera berubah. Melihat gua di belakang Ye Yuan dan yang lainnya, Zuo Mo berkata dengan suara serius, mengapa kalian ada di sini? Mungkinkah, sisa-sisa Empyrean telah diambil oleh kalian semua? Petik 2. Murid Feng Xiaotian juga sedikit menyusut, tetapi yang dia perhatikan berbeda dari Zuo Mo. Song Yu, kamu benar-benar menerobos. Tidak? Tunggu, kalian semua menerobos. Petik 2. Feng Xiaotian menemukan bahwa Song Yu tidak hanya menerobos menjadi dewa sejati cakrawala keempat, tetapi yang lain juga membuat kemajuan besar dalam kekuatan selain Ye Yuan, menerobos lebih dari sekadar alam kecil. Masing-masing dan setiap dari mereka secara praktis hampir menembus untuk menjadi dewa sejati cakrawala keempat. Kesempatan beruntung yang menantang surga seperti apa yang mereka temui. Untuk benar-benar bisa melakukan terobosan secara kolektif. Dengan Feng Xiaotian mengatakan demikian, Zuo Mo juga menyadarinya. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Dia dan dua orang Zuo Mo sama-sama memiliki aura penunggang kaisar. Sebelumnya, mereka juga masing-masing menemukan peluang keberuntungan besar sebelum nyaris berhasil menerobos, menjadi dewa sejati cakrawala keempat. Adapun orang lain yang mengikuti mereka tidak seberuntung itu. Tapi pasukan Song Yu benar-benar secara kolektif menerobos. Pertemuan kebetulan semacam ini benar-benar fantastis. Song Yu hanyalah aura kekaisaran. Ini membuat Zuo Mo dan Feng Xiaotian benar-benar meremehkannya. Advertisement. Namun siapa sangka Song Yu sekelompok orang ini justru menyusul jejaknya tanpa mengeluarkan suara. Heh, apa kamu sangat terkejut? Aku, yang hanya memiliki aura kekaisaran, benar-benar mengikuti kecepatan kultivasi kalian semua, aura yang melampaui kaisar ini. Kata Song Yu dengan wajah puas. Feng Xiaotian memiliki tampilan yang suram, jelas tercekik saat dia berkata dengan suara serius, izinkan saya bertanya, apakah sisa-sisa Empyrean diambil oleh Anda semua? Song Yu berkata sambil tersenyum dingin, jadi bagaimana jika ya? Cahaya dingin muncul di mata Zuo Mo saat dia berkata dengan suara dingin, serahkan dan aku akan menghindarkan kalian dari kematian. Dia saat ini menerobos ke alam dewa sejati cakrawala keempat, membuat kepercayaan dirinya meluap. Dengan kerja sama Feng Xiaotian, dia tidak percaya bahwa Song Yu masih bisa menimbulkan gelombang apapun. Adapun kekuatan Ye Yuan, meskipun merepotkan, mereka sudah menerobos ke alam dewa sejati tahap menengah. Rentang kekuatan di tengah sangat besar. Bahkan jika Ye Yuan memiliki harta roh Empyrean, tidak mungkin menjadi pasangan mereka lagi juga. Hehe, sentimen yang terdengar sangat tinggi. Jika Anda memiliki kemampuan, ambillah sendiri. Kata Song Yu sambil tertawa dingin. Hal sembrono dan buta, menginjak bulan ke barat. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara,
Zuomo tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mengangkat tangannya, itu adalah gerakan pedang yang sangat cepat dan dahsyat. Song Yu juga tidak ceroboh, mengangkat pedangnya dan maju. Kedua orang itu bentrok bersama. Menerobos ke realem dewa sejati tahap menengah, keributan kedua orang itu luar biasa, lebih dari besarnya lebih kuat dari sebelumnya. Di sampingnya, sosok Feng Xiaotian bergerak dan hendak bergabung dalam pertempuran, bertarung 2 lawan 1. Tiba-tiba, sosok menghalangi di depannya dan berkata dengan dingin, lawanmu adalah aku. Feng Xiaotian memandang Ye Yuan dan berkata sambil mencibir, Pang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tak terkalahkan dengan memiliki 2 harta roh Empyrean? Ye Yuan masih acuh tak acuh saat dia berkata, kamu bisa mencobanya. Wajah Feng Xiaotian menunduk dan dia berkata sambil mendengus dingin, baik, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat kekuatan dari alam dewa sejati tingkat menengah. Bang! Saat dia melepaskan kekuatan dunia yang kuat, wajah semua orang tidak bisa tidak berubah. Kekuatan Feng Xiaotian lebih dari 1 level lebih kuat daripada saat bertarung dengan Ye Yuan sebelumnya. Ada jurang pemisah besar antara alam dewa sejati cakrawala keempat dan alam dewa cakrawala ketiga. Masih gerakan yang sama, tetapi kekuatan sudah tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama. Selama aku membunuhmu, aku juga bisa mendapatkan kesempatan keberuntungan yang sangat besar. Harta karun roh Empyrean pada Anda adalah milik saya. 9 Cakrawala Jade Dragon Sword, pergi dan mati. Petik 2. Feng Xiaotian tertawa keras, cahaya pedang yang cepat dan ganas memotong ke arah Ye Yuan. Kali ini, Ye Yuan tidak mengeluarkan Stellar War Banner. Dia perlahan menutup matanya, tubuhnya menjadi sangat tenang. Dia tampak seperti orang mati. Saat Feng Xiaotian melepaskan sinar cahaya pedang itu, mata Ye Yuan tiba-tiba terbuka. Segel hidup dan mati. Hidup dan mati, 2 jenis konsep yang sama sekali berbeda terjalin dan muncul, berubah menjadi segel yang sangat kuat, bertemu dengan cahaya pedang Feng Xiaotian. Bang! Sosok Feng Xiaotian langsung terlempar ke belakang, terbang lurus beberapa ratus kaki sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosoknya. Dia memandang Ye Yuan dengan wajah tercengang, penuh ketakutan di matanya. Bagaimana orang ini tahu segel yang begitu kuat? Menggunakan segel ini dengan kekuatan Dewa Sejati Cakrawala kedua, dia benar-benar bertarung imbang dengannya. Segel apa ini? Ini benar-benar memberi saya perasaan tercerahkan. Petik 2. Segel ini benar-benar memberi saya ketenangan yang melihat hidup dan mati. Ternyata teknik bela diri esensi Dewa Anak ini sebenarnya sangat kuat. Petik 2. Brother Ye benar-benar menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Aku tidak menyangka dia sebenarnya masih memiliki segel yang tak terbayangkan seperti ini. Petik 2. Terlepas dari apakah itu orang-orang di sisi Zuomo atau orang-orang di sisi Song Yu, tatapan mereka saat melihat Ye Yuan saat ini sangat terkejut. Mereka semua berpikir bahwa Ye Yuan mengandalkan kekuatan harta roh Empyrean menjadi sangat sombong. Tapi sekarang, mereka semua tahu bahwa mereka salah. Sangat salah. Bahkan tanpa memanfaatkan harta roh Empyrean, kekuatan Ye Yuan sendiri juga kuat sampai cukup untuk menyaingi Dewa Sejati Cakrawala keempat. Segel hidup dan mati ini tepatnya adalah seni segel kedua dari segel Nirvana 3 kehidupan. Hidup 2 masa, pemahaman Ye Yuan tentang set seni segel ini jauh lebih kuat dari yang lain. Pencerahan semacam ini setelah mengalami hidup dan mati bukanlah hal yang dapat dibandingkan dengan anak-anak takdir ini. Setelah menerobos ke alam pil asal, esensi surgawi Ye Yuan sudah cukup untuk menampilkan segel kedua ini. Menunjukkannya sekarang, kekuatannya memang luar biasa. Menghadapi Dewa Sejati Cakrawala keempat Feng Xiaotian, dia benar-benar samar-samar menekannya. Masih ingin bertarung. Ye Yuan memandang Feng Xiaotian dan berkata sambil tersenyum, itu bukan senyuman. Bab 1982, jatuh ke pengepungan berat. Di sana, Song Yu dan Zuomo juga berhenti. Alasan mengapa Zuomo memilih untuk mengambil tindakan adalah karena dia yakin bahwa pihak Song Yu bukanlah tandingannya. Hanya ada dia, Dewa Sejati Cakrawala keempat. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan hanya menggunakan Life and Death Seal dan benar-benar mengalahkan Feng Xiaotian. Hasil ini sangat melebihi harapannya. Zuomo memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, sisa-sisa Empyrean ini ditemukan oleh kami terlebih dahulu. Kami bahkan memancing para bon iblis dari tempat ini, tapi kalian semua mengambilnya secara paksa. Di mana logikanya? Petik 2. Tidak bisa mengalahkan, mulai berbicara tentang alasan. Advertisement. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, kamu melihatnya dan itu milikmu.
Aku melihatmu sekarang, aku ingin menjadikanmu sebagai budakku, maukah kamu menjadi budakku atau tidak? Petik 2. Of. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Zuomo sangat marah sampai ekspresinya pucat, dan dia berkata dengan suara serius, Ye Yuan, jangan merajalela. Mungkinkah Anda benar-benar berencana untuk bertarung sampai akhir yang pahit? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, bertarung sampai akhir yang pahit. Anda juga harus memiliki kemampuan untuk melakukannya terlebih dahulu. Jika kita benar-benar terus berjuang, siapa yang hidup dan siapa yang mati masih belum diketahui. Selain itu, kalian semua juga mengincar tulang kaisar kilin itu, kan? Jangan bicara tentang perjuangan hidup dan mati. Jika kamu terluka di Bondeville Ridge ini, aku ingin melihat bagaimana kamu merebut tulang kaisar itu. Petik 2. Ekspresi Zuomo dan Feng Xiaotian tersendat, tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya juga membidik tulang kaisar. Dengan ini, itu merepotkan. Saat itu, pergulatan sengit tak terhindarkan. Ye Yuan memandang Zuomo dua orang dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, selain itu, aku menjaga sisa-sisa Empirean ini juga dianggap menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, kamu Zuomo, mungkin tidak akan menjadi Zuomo lagi sekarang. Petik 2. Zuomo berpikir bahwa Ye Yuan dengan sengaja mengejeknya dan berkata dengan sangat marah, Pang, jangan pamerkan kepintaranmu setelah terlihat murahan. Advertisement. Tapi Song Yu di sampingnya mencibir dan berkata, siapa yang pamer setelah tampil murah? Ye Yuan tidak menggertakmu. Sisa-sisa Empirean ini hanyalah tipuan. Pembangkit tenaga listrik Empirean itu menyegel gumpalan jiwa yang tersisa di dalam sisa-sisa. Selama Anda memperbaiki sisa-sisa, pembangkit tenaga listrik Empirean itu akan keluar untuk merebut kepemilikan. Anggap dirimu beruntung karena tidak mendapatkan jenazahnya. Petik 2. Wajah Zuomo dan Feng Xiaotian berubah ketika mereka mendengarnya. Jelas, mereka tidak mengira masih ada hal seperti itu. Tapi segera, Zuomo pulih dan berkata sambil tersenyum dingin, karena itu masalahnya, mengapa kalian baik-baik saja? Song Yu tersenyum dan berkata, bagaimana cara Brother Ye bisa menjadi apa yang dapat Anda duga? Ye Yuan berkata dengan dingin, bicaralah dengan mereka tentang ini untuk apa? Ayo pergi. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Song Yu dan yang lainnya, dan langsung pergi. Dua orang Zuomo dan Feng Xiaotian saling bertukar pandang, tetapi mereka tetap tidak bergerak pada akhirnya. Seperti yang dikatakan Ye Yuan, tulang kaisar adalah tujuan akhirnya. Jika mereka mengeluarkan terlalu banyak usaha di sini, tidak ada yang bisa mendapatkan tulang kaisar pada akhirnya. Mereka bahkan mungkin membahayakan nyawa mereka. Semakin seseorang pergi ke kedalaman Bondeville Ridge, semakin banyak gelombang yang menggetarkan jiwa yang datang dari area dalam yang akan dialami orang itu. Sepanjang jalan, rombongan Ye Yuan juga bertemu dengan cukup banyak iblis tulang yang kuat dan bahkan menderita pengepungan sekelompok iblis tulang. Tapi di bawah kekuatan kuat Ye Yuan dan Song Yu, bahaya berubah menjadi keamanan. Tapi mereka juga menemukan bahwa semakin dalam, semakin kuat tulang iblis. Advertisement. Iblis tulang ini sangat sulit untuk dihadapi. Kekuatan pertahanan mereka sangat kuat, sebanding dengan tubuh emas transformasi ke-6. Setelah terjerat oleh sekelompok iblis tulang, itu juga akan terlalu berat untuk ditanggung oleh alam dewa sejati tingkat menengah. Untungnya, kekuatan Ye Yuan, Song Yu, dan yang lainnya, semuanya berada di puncak di antara mereka yang memiliki peringkat yang sama. Sepanjang jalan, ada lebih banyak ketakutan daripada bahaya. Saudaraku, kenapa aku merasa sepertinya ada sesuatu yang mengendalikan iblis tulang ini? Song Yu tiba-tiba berkata. Ye Yuan mengangguk dan berkata, bahkan sisa-sisa Empirean sangat merepotkan, apalagi tulang kaisar. Saya merasa bahwa iblis tulang ini mungkin dikendalikan oleh tulang kaisar. Petik 2. Ekspresi Song Yu sedikit berubah, dan dia berkata, para iblis tulang yang kita temui sekarang pada dasarnya semua adalah kekuatan alam Dewa Cakrawala pertama dan Cakrawala kedua. Maju lebih jauh, kita mungkin akan bertemu dengan iblis tulang realem God Realem tahap menengah. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tulang iblis realem God Realem tingkat menengah pasti akan ditemui. Yang aku khawatirkan sekarang adalah apakah akan ada alam dewa sejati tahap akhir atau tidak, bahkan iblis tulang realem Empirean. Jika itu masalahnya, itu akan merepotkan. Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Jika ada iblis tulang realem Empirean, mereka mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Tapi hal semacam ini,
Tidak ada yang tahu juga. Mengitari sepetak bebatuan aneh yang bergerigi, garis penglihatan tiba-tiba melebar. Wajah Ye Yuan dan yang lainnya tiba-tiba berubah, tercengang karena terkejut oleh pemandangan di depan mata mereka. Di tanah datar di depan, tulang yang tak terhitung jumlahnya menumpuk bersama, dan mereka benar-benar menumpuk menjadi gunung yang sangat besar. Di puncak gunung, di mana penglihatan seseorang bisa tercapai, tulang emas tebal dan besar ditampilkan di atasnya. Aura yang memancar dari tulang itu membuat jantung Ye Yuan berdebar juga. Ini, berapa banyak rangka pembangkit tenaga listrik yang menumpuk untuk membentuknya. Ekspresi Song Yu sedikit berubah saat dia berkata. Bahkan jika mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik suatu wilayah, melihat pemandangan spektakuler yang membuat rambut orang berdiri tegak, mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Satu harus sekarang, mereka yang mati di medan pertempuran dewa kuno, yang terendah juga seniman bela diri alam dewa surgawi. Di antara kerangka ini, tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga alam dewa surgawi dan berapa banyak pembangkit tenaga alam dewa sejati yang ada. Atau, berapa banyak pembangkit tenaga Empyrean yang ada. Kalian semua menunggu di sini, aku akan memeriksanya. Kata Ye Yuan. Ekspresi Song Yu berubah, dan dia berkata, tidak mungkin. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian, ayo pergi bersama. Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Anda semua berkoordinasi dengan saya di sini. Jika ada pergantian peristiwa mendadak, semua orang harus segera lari. Jangan ragu. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan melompat dan berlari dengan kecepatan penuh menuju gunung tulang itu. Medan perang dewa kuno ini adalah tempat yang sangat aneh. Pergeseran spasial Ye Yuan tidak bisa digunakan sama sekali. Makanya, dia hanya bisa berjalan dengan kaki. Kecepatannya sangat cepat, tiba hanya beberapa puluh ribu kaki dari gunung tulang itu dalam sekejap mata. Jarak ini hanyalah masalah sekejap mata ke origin Pil Realm Ye Yuan. Tapi saat ini, kelainan tiba-tiba terjadi. Tulang kaisar di puncak gunung memancarkan cahaya keemasan samar. Lalu, terjadi heboh yang membuat raut wajah orang berubah. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya merangkak naik dari tanah, membentuk pasukan iblis tulang dalam sekejap mata. Kekuatannya adalah para iblis tulang ini sangat tangguh. Yang terlemah juga memiliki kekuatan puncak alam dewa surgawi. Tidak bagus, ini jebakan. Tulang kaisar itu sedang menunggu orang untuk pergi. Wajah Song Yu berubah drastis saat dia menjadi pucat karena ketakutan dan berkata. Namun, itu sudah terlambat. Ye Yuan saat ini berada di tengah lapangan terbuka ini. Bahkan jika dia ingin lari, dia tidak bisa lari sama sekali. Dalam sekejap mata, Ye Yuan diliputi oleh pasukan iblis tulang. Tentara iblis tulang ini berbeda dari pasukan roh pertempuran sebelumnya. Kekuatan mereka lebih dari 10 kali lebih kuat. Mengamati dengan sedikit pandangan, Song Yu menemukan bahwa ada beberapa iblis tulang realem dewa sejati tingkat menengah. Line up ini praktis membuat orang putus asa. Hahaha, saya tidak mengharapkannya. Benar-benar tidak mengharapkannya. Bocah ini benar-benar bertugas di barisan depan dan jatuh ke dalam pasukan iblis tulang. Saya ingin melihat apakah anak nakal ini mati atau tidak kali ini. Petik 2. Tepat pada saat ini, ledakan tawa keras terdengar di belakang Song Yu. Itu Zuomo dan sisanya yang kebetulan tiba. Melihat Ye Yuan jatuh ke dalam pasukan iblis tulang sendirian, dia dan Feng Xiaotian sangat senang. Bab 1983, tidak akan mati. Di tengah pasukan iblis tulang, meskipun Ye Yuan terkejut, dia tidak kehilangan posisinya. Dengan Stellar War Banner meletus, itu segera menghancurkan sekelompok tulang iblis menjadi debu. Bahkan Dewa Sejati Cakrawala ketiga juga tidak terkecuali. Dengan kekuatan esensi surgawi Ye Yuan saat ini, kekuatan saat mengendalikan Stellar War Banner lebih dari satu level lebih kuat dari sebelumnya. Dewa Sejati Cakrawala ketiga benar-benar tidak mampu bertahan dalam satu pertukaran dengan dia. Ancaman sebenarnya adalah para iblis tulang Dewa Sejati Cakrawala keempat itu. Tapi Ye Yuan tidak khawatir. Mengandalkan dua harta roh Empyrean, bahkan Dewa Sejati Cakrawala keempat juga akan merasa sulit untuk mendekat. Ye Yuan berbeda dari yang lain, esensi surgawinya sangat murni. Kemampuannya untuk bertempur dalam waktu yang lama sangat kuat. Advertisement, tingkat konsumsi ini tidak berarti apa-apa baginya. Tetapi Zuomo dan Feng Xiaotian tidak berpikir demikian. Melihat Ye Yuan menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan dengan panji perang bintang, mereka hanya tersenyum dingin sebagai tanggapan. Mengandalkan kekuatan harta roh untuk bertahan dengan nafas sekarat, tetapi konsumsi harta roh pada esensi surgawi luar biasa.
Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Petik 2. Zuomo tersenyum dingin, hanya saja nada masam dalam kata-katanya tidak bisa disembunyikan tidak peduli apapun yang terjadi. Dua harta roh Empirean. Dia sangat iri. Menurut tingkat konsumsi ini, paling lama 1 jam dan esensi ketuhanannya akan habis. Pada saat itu, dia hanya bisa berada di bawah belas kasihan orang lain. Feng Xiaotian juga berkata. Sementara kedua orang itu berbicara, keterkejutan di hati mereka tidak berkurang sedikit pun. Setidaknya ada 5 atau 6 iblis tulang dewa sejati cakrawala keempat di sekitar Ye Yuan. Tapi Ye Yuan sebenarnya tidak mengungkapkan sedikit pun kekalahan di bawah serangan gabungan dari begitu banyak iblis tulang. Kekuatan semacam ini sudah cukup mengejutkan. Orang harus tahu, ketika Ye Yuan menghadapi 5-6 iblis tulang dewa sejati cakrawala keempat ini, dia masih harus berurusan dengan iblis tulang yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama. Advertisement. Di sampingnya, ekspresi Song Yu sangat jelek. Tentara kerangka yang tak ada habisnya itu tidak ada habisnya. Jika itu dia mungkin sudah lama dipotong-potong saat ini. Zuomo memandang Song Yu dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, Song Yu, bukankah kamu musuh bebuyutan dengan Ye Yuan? Sekarang, melihat dia akan mati, kamu harus bahagia. Petik 2. Song Yu mendengus dingin, mengertakkan giginya, dan berkata kepada Guo Jingyang dan yang lainnya, apakah beberapa dari kalian ingin masuk ke dalam bersama denganku? Hu Fei segera menjawab tanpa sepatah kata pun, hidupku diberikan oleh kakak Ye, jadi apa masalahnya jika aku mengembalikannya padanya? Moralitas Brother Ye yang tinggi mencapai awan, bagaimana kita bisa mengawasi dari samping? Serang ke dalam, kata Guo Jingyang. Macang mengangguk dan berkata dengan ekspresi tegas, aku akan pergi juga. Oke, ikuti aku. Selesai berbicara, Song Yu memimpin dan langsung menyerang pasukan iblis tulang. Ketika Zuomo melihat tindakan Song Yu dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan kejutan besar. Apakah orang-orang ini gila? Jenis sup menyihir apa yang Ye Yuan berikan pada orang-orang ini? Advertisement. Di dalam alam mistik, siapa yang tidak egois dan egois? Mengapa ada orang yang mau pergi dan mempertaruhkan nyawa untuk teman mereka? Mengatakan bahwa mereka adalah teman, semua orang hanya bekerja sama karena tertarik. Benar-benar mencapai titik hidup dan mati, mereka akan meninggalkan teman mereka tanpa ragu sedikit pun. Pada kenyataannya, mereka juga melakukannya. Sepanjang jalan, teman mereka semakin sedikit. Ada cukup banyak yang langsung ditinggalkan oleh mereka. Tapi sekarang, Song Yu beberapa orang ini benar-benar bergegas ke pasukan iblis tulang demi Ye Yuan tanpa mengindahkan nyawa mereka. Astaga, mereka tidak tahu tanpa saling bertukar pukulan. Saat mereka bertukar pukulan, bahkan Song Yu, dewa sejati cakrawala keempat ini, juga merasakan tekanannya meroket. Iblis tulang di sekitarnya terlalu banyak. Mereka tidak bisa menghadapi musuh. Ada lampu pedang dan gambar pedang di mana-mana. Bahkan jika kekuatan Song Yu luar biasa, dia juga terlatih-tatih berdiri, apalagi yang lainnya. Beberapa orang didorong ke jarak beberapa ratus kaki dan tidak dapat menyerbu lagi. Mencocokkan dengan iblis tulang dewa cakrawala keempat, Song Yu masih harus berurusan dengan iblis tulang lainnya, dan dia hanya bisa mundur saat dia bertarung. Pada akhirnya, Song Yu dan yang lainnya dipaksa keluar. Iblis tulang ini tidak mengejar tanpa henti. Setelah melebihi jarak tertentu, mereka akan kembali sekali lagi. Ekspresi Song Yu dan yang lainnya sangat jelek. Hanya pada saat inilah mereka tahu betapa kuatnya kekuatan Ye Yuan. Dia benar-benar bisa menangani begitu banyak iblis tulang sendiri. Zuomo dan yang lainnya juga sangat terkejut ketika mereka melihat. Tidak ada kerusakan tanpa perbandingan. Dia bertarung dengan Song Yu sebelumnya dan tahu bahwa kekuatan Song Yu tidak jauh lebih buruk darinya. Jika dia jatuh, dia secara alami juga tidak bisa mendapatkan keuntungan. Tapi Ye Yuan sebenarnya bisa tetap aman dan sehat dikepung oleh begitu banyak setan tulang. Seseorang harus mengakui bahwa kekuatannya luar biasa. Kemudian, Song Yu dan yang lainnya mencoba mengisi daya beberapa kali lagi. Tapi setiap kali, mereka dipaksa mundur. Bahkan ada cukup banyak luka yang tertinggal di tubuh beberapa orang. Dalam sekejap, 1 jam berlalu, ekspresi wajah Zuomo dan Feng Xiaotian menjadi semakin menarik. Mereka terus menyembunyikan sikap sombong atas kemalangan orang lain, menunggu esensi surgawi Ye Yuan habis. Tapi sampai sekarang, Ye Yuan tidak menunjukkan tanda-tanda esensi surgawi mengering. 1 jam ini, Ye Yuan benar-benar mengisi jarak beberapa ribu kaki dan sudah tidak terlalu jauh dari perbatasan.
Apa orang ini masih manusia? Pengeluaran yang luar biasa dan dia sebenarnya baik-baik saja. Zuomo berkata dengan ekspresi tidak percaya. Ekspresi Feng Xiaotian juga sangat jelek saat dia berkata dengan suara serius, metode kultivasi macam apa yang dikembangkan oleh Pang ini. Bahkan jika itu adalah warisan Kaisar Surgawi, itu juga tidak mungkin untuk tidak bereaksi terhadap tingkat konsumsi ini, kan? Petik 2. Mereka benar-benar tidak dapat memahami seberapa banyak esensi surgawi disimpan di dalam tubuh Ye Yuan. Mungkinkah pasokannya tidak habis dan tidak akan pernah habis? Song Yu dan yang lainnya sudah menyerah untuk masuk. Mereka juga menemukan anomali Ye Yuan dan memiliki wajah yang bersemangat. Hahaha, bukankah kalian pasti mengatakan bahwa Ye Yuan sudah mati? Buka mata anjing Anda dan lihatlah. Apakah dia mati? Kata Song Yu sambil tertawa lebar. Zuomo dipicu oleh kata-kata ini, segera berubah menjadi merah padam saat dia menjadi marah karena malu dan berkata, dia tidak mati, jadi mungkinkah kamu juga tidak akan mati? Saudara Feng, mari kita bergandengan tangan dan membasmi beberapa dari mereka dulu, bagaimana menurutmu? Petik 2. Ye Yuan gagal mati menyebabkan Feng Xiaotian sedang dalam mood yang buruk. Dia berkata dengan suara serius, saya memiliki niat itu. Kenyataannya, mereka sudah lama ingin mengambil tindakan. Tapi mereka telah menyembunyikan mentalitas menonton pertunjukan selama ini. Itulah mengapa mereka tidak bergerak. Sekarang, satu kalimat Song Yu benar-benar membuat marah keduanya. Kedua orang itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, langsung berhadapan dengan Song Yu. Kelompok orang ini terus-menerus membuat lelucon di sampingnya, Song Yu sudah lama kesal karenanya. Dia segera mengangkat pedangnya dan melangkah maju, bertarung 1 lawan 2. Tapi Song Yu bukanlah Ye Yuan. Bertarung 1 lawan 2 jelas sangat melelahkan. Zuomo dan Feng Xiaotian bukanlah pemula. Mereka adalah orang-orang dengan kekuatan terbaik di antara teman sebayanya. Guo Jingyang yang tersisa dan yang lainnya, meskipun jumlah mereka tidak banyak, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada pihak lain. Kedua sisi memiliki api yang terpendam. Pertarungan ini berlangsung sangat sengit. Ye Yuan di sana merasakan sesuatu. Melihat Song Yu dan yang lainnya dikepung dan diserang, dia juga sangat cemas. Tapi iblis tulang di sekitarnya terlalu banyak. Dia tidak bisa menerobos dalam waktu singkat. Pertarungan 1 lawan 2 Song Yu menjadi semakin tegang, dengan bahaya yang muncul tanpa henti. Song Yu, bagaimanapun juga, kau juga dewa sejati cakrawala keempat, untuk benar-benar bersedia menjadi anjing untuk Ye Yuan. Zuomo berkata sambil tertawa keras. Cek anjing ibumu kentut. Kami dan Ye Yuan berteman. Orang sepertimu tidak akan pernah mengerti. Song Yu melepaskan semburan pelecehan. Teman, hehe, pertaruhkan hidupmu untuk Ye Yuan. Saudara Feng, datang dan tahan dia. Aku akan mempersiapkan sedikit dan memusnahkan orang ini, memenuhi persahabatan orang ini. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, aura di tubuh Zuomo meroket. Ekspresi semua orang berubah. Bab 1984, tidak berharga. Tubuh Zuomo sepertinya telah menjadi matahari yang terik, bersinar dengan pancaran tak terbatas. Gelombang energi yang mengerikan itu, bahkan peringkat yang sama Feng Xiaotian juga tiba-tiba berubah warna. Kekuatan gerakan ini luar biasa. Warna wajah Song Yu juga berubah. Kekuatan mengerikan itu memberinya perasaan bahaya yang sangat kuat. Gerakannya tiba-tiba berubah intens, ingin memaksa Feng Xiaotian mundur dan menjauh darinya. Tetapi bagaimana Feng Xiaotian bisa membiarkan dia mendapatkan keinginannya? Advertisement. Feng Xiaotian mendesak kekuatan dunia sampai batasnya dan menempel Song Yu dengan kuat, tidak memberinya kesempatan. Kekuatan kedua belah pihak kira-kira setara. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk ingin pergi dalam waktu singkat. Momentum yang mengesankan pada tubuh Zuomo menjadi semakin kuat. Seluruh tubuhnya bahkan berubah menjadi matahari, menerangi seluruh hutan belantara. Pada saat ini, dia mirip dengan dewa. Gerakan besar yang membutuhkan waktu lama untuk mengakumulasi energi spiritual langit dan bumi ini cenderung memiliki kekuatan yang sangat besar. Hanya saja langkah semacam ini tidak praktis. Dalam pertarungan nyata, siapa yang akan memberimu kesempatan seperti ini untuk meluncurkan gerakanmu? Tapi sekarang, dia bertarung 2 lawan 1 dengan Feng Xiaotian. Ini menciptakan peluang bagi Zuomo. Pada saat ini, dengan Zuomo sebagai pusatnya, suhu tiba-tiba naik ke tingkat yang mengerikan. Seolah-olah itu akan membakar segalanya menjadi ketiadaan. Pada saat ini, Zuomo perlahan membuka kedua matanya, tapi dia melihat ke arah Ye Yuan dan berkata sambil tertawa keras,
Ye Yuan, apakah kamu merasa sangat tidak berdaya? Anda hanya dapat menyaksikan rekan Anda mati tanpa daya, dan Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah Grand Blazing Sun dilepaskan, itu benar-benar tak terkalahkan di peringkat yang sama. Hahaha. Kekuatan api hukum yang mengerikan bergema di antara langit dan bumi. Advertisement. Ekspresi Song Yu tiba-tiba berubah karena ancaman kematian menghantam secara langsung. Terima kasih atas masalahnya, Saudara Feng. Serahkan sisanya padaku. Zuo Mo berkata dengan sombong. Feng Xiaotian tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba menjauh dari Song Yu. Heh, gerakan Brother Zuo sangat mengesankan, kata Feng Xiaotian. Zuo Mo tersenyum bangga, telapak tangannya tiba-tiba mendorong. Terik matahari yang mengerikan itu benar-benar meluncur ke arah Song Yu. Song Yu ingin melarikan diri, tetapi ruang sekitarnya sudah dibungkus oleh hukum api yang tak ada habisnya. Dia tampaknya telah jatuh ke rawa, tidak bisa bergerak sama sekali. Matahari yang terik itu semakin dekat dan dekat. Kulit Song Yu memutih seperti kertas. Membuatnya pasrah sampai mati, itu tidak mungkin. Tetapi karena keterbatasan waktu, dia hanya bisa menggunakan gerakan pedang terkuatnya. Betapapun banyak yang bisa dia tolak adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini. Dia mengumpulkan semua esensi surgawi di tubuhnya, meledak dengan kekuatan penuh seketika. 7 pedang tanpa batas mutlak. Song Yu berteriak keras dan tiba-tiba mengayunkan pedang. Melihat pemandangan ini, Zuo Mo tertawa dingin dan berkata dengan jijik, belalang menghalangi gerobak, pergi dan mati dengan tenang. Advertisement. Meskipun pedang Song Yu kuat, dia benar-benar tidak dapat memobilisasi terlalu banyak energi spiritual langit dan bumi dengan tergesa-gesa. Langkahnya secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Grand Blazing Sun. Di depan Grand Blazing Sun, Song Yu mengeksekusi Seven Absolutes Unended Sword seperti anak kecil yang mengacungkan pedang. Song Yu memiliki ekspresi putus asa di wajahnya. Dia menemukan bahwa pedangnya ini tidak dapat mengguncang matahari terbit yang agung sama sekali. Dalam sekejap, matahari terbakar besar dan 7 pedang tanpa ujung absolut hampir bertabrakan. Niat pedang yang mengerikan mendekati dari jauh, tiba dalam sekejap. Bang! Bumi berguncang, gunung bergoyang. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati seperti Song Yu juga tidak bisa berdiri kokoh. Iblis tulang itu bahkan tersebar kemana-mana oleh gelombang kuat ini. Zuo Mo adalah orang pertama yang menanggung beban itu. Itu hanya untuk melihatnya memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, dengan sosoknya terbang ke belakang, langsung menabrak gunung di belakangnya sebelum berhenti. Dia memandang Ye Yuan yang berjalan dari tengah tumpukan tulang setan dengan tatapan keheranan, penuh ketidakpercayaan. Pedang ini dilepaskan oleh Ye Yuan. Ini, apa yang terjadi di sini? Pedang yang sangat kuat. Ye Yuan melepaskan pedangnya dari jauh dan benar-benar mencapai lebih dulu meski diluncurkan nanti. Tidak hanya memadamkan matahari terbakar, bahkan melukai Zuo Mo. Ini, bagaimana ini mungkin? Feng Xiaotian juga melihat sosok itu dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Pelepasan pedang ini, sebenarnya secara langsung membelah jalur dari tengah tumpukan iblis tulang. Kecepatan Ye Yuan sangat cepat dan sudah bergegas ke perbatasan pasukan iblis tulang. Song Yu belum keluar dari keterkejutan pedang ini, kegembiraan bertahan dari bencana belum muncul. Gerakan pedang ini membuatnya tertegun. Ye Yuan perlahan berjalan. Melihat Zuo Mo yang terluka parah, dia berkata dengan dingin, memperlakukan belas kasihan orang lain sebagai kelemahan, kamu benar-benar menggelikan. Tak berdaya untuk melakukan sesuatu. Tak terkalahkan di peringkat yang sama. Saya benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Petik 2. Ekspresi Zuo Mo sangat jelek. Tidak ada yang tahu apakah itu karena lukanya terlalu parah atau karena malu. Dia sangat tinggi dan perkasa sekarang, merasa tidak ada yang bisa menyelamatkan Song Yu. Tapi dengan backhand, Ye Yuan memberinya tamparan. Pedang itu sepertinya datang dari surga, menjadi sangat kuat. Kita harus tahu, di antara pedang ini masih dipisahkan oleh iblis tulang yang tak terhitung jumlahnya itu. Setelah pedang ini membunuh iblis tulang yang tak terhitung jumlahnya, itu masih bisa melukainya dengan serius ketika sampai di sini. Seberapa besar kekuatannya? Bagaimana mungkin Dewa Sejati Cakrawala kedua bisa melepaskan pedang yang begitu mengejutkan dan tak tertandingi? Lawannya adalah Dewa Sejati Cakrawala keempat. Pada kenyataannya, ternyata Ye Yuan tidak pernah serius sama sekali sampai sekarang. Sungguh menggelikan. Sepanjang jalan, aku hanya menghina untuk membungkuk ke levelmu, tapi kalian benar-benar menjadikan dirimu seseorang yang penting. Jenius. Jenius setingkat Anda tidak berharga di depan saya.
Membunuhmu semudah meniup debu. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan terpotong tajam, mengatakan sampai Zuomo bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Memang, semudah membalikkan tangan untuk ingin membunuh Zuomo. Tapi yang tidak diketahui Zuomo adalah bahwa pedang ini juga hampir mengeringkan esensi surgawi Ye Yuan. Ye Yuan sudah memahami hukum spasial cakrawala kelima belum lama ini dan menciptakan gerakan pedang ini di dalam ruang budidaya kematian, yang disebut Sword Hollow Edge. Cakrawala ke-6 yang menggabungkan hukum tata ruang Sword Dao dan hukum tata ruang cakrawala kelima, kekuatannya sangat besar. Sementara Grand Blazing Sun sangat kuat, di depan Sword Hollow Edge, itu tidak layak disebutkan sama sekali. Jika Ye Yuan menampilkan langkah ini dengan Realm Fort Firmament Origin Pil Realm, 100 Zuomo juga akan mati. Hanya saja pengeluaran langkah ini terlalu besar. Bahkan dengan esensi surgawi murni Ye Yuan, dia hanya bisa menggunakan satu pedang juga. Setelah menampilkannya, itu benar-benar menutup mata dan menunggu kematian. Jadi kecuali tidak ada alternatif lain, Ye Yuan tidak ingin menggunakan pedang ini. Baru saja, jika bukan karena Zuomo menekan dengan keras, itu juga tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menggunakan Sword Hollow Edge. Bagaimanapun, jika dia mengandalkan dua harta roh Empyrean, perlahan menerobos masih bisa dicapai. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang merasa malu dengan ketidaklayakan mereka. Mereka yang bisa memasuki medan perang dewa kuno, yang mana yang bukan putra surga yang sombong, keberadaan yang memiliki takdir yang hebat. Tapi di depan Ye Yuan, mereka bukan apa-apa. Jenius. Itu hanya untuk menjadi batu loncatan untuk menunjukkan bahwa Ye Yuan lebih berbakat. Song Yu menatap Ye Yuan, ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tiba-tiba teringat, Jian Hongqiao pernah berkata sebelumnya di pendirian angin kebajikan, orang-orang dari keluarga Jian yang telah melihat sebelum takdir Ye Yuan semuanya menjadi buta. Oleh karena itu, tidak ada yang berani melihat dan hanya bisa berspekulasi bahwa Ye Yuan adalah kaisar yang mengatasi aura. Melihatnya sekarang, aura yang melampaui kaisar pada tubuh Zuomo dan Feng Xiaotian memucat dibandingkan dengan Ye Yuan. Mungkin prestasi Ye Yuan di masa depan tidak terbatas hanya di ranah kaisar surgawi. Bab 1985, Membunuh untuk Membangun Kekaguman. Seluruh tempat sunyi. Sisi Zuomo bahkan diam seperti jangkrik di musim dingin. Kekuatan tempur Ye Yuan jauh melebihi imajinasi mereka. Jurus pedang itu sebelumnya mungkin tidak dapat menangani pembangkit tenaga Dewa Cakrawala kelima, tapi itu benar-benar cukup untuk satu tembakan Dewa Sejati Cakrawala keempat. Siapa di antara mereka yang cocok dengan Ye Yuan? Ini, Saudara Ye, ini kesalahpahaman. Ini semua adalah kesalahpahaman, kata Feng Xiaotian dengan tatapan canggung. Ya, semua kesalahpahaman. Petik 2. Advertisement. Saudara Ye murah hati. Jangan tawar-menawar dengan orang-orang seperti kami. Petik 2. Dengan Feng Xiaotian yang memimpin, yang lainnya juga mengikuti dan meminta maaf. Mereka semua ketakutan konyol dengan gerakan pedang yang dilakukan oleh Ye Yuan. Jadi bagaimana mereka masih berani melawan Ye Yuan? Ye Yuan melirik semua orang dan berkata dengan senyum dingin, kesalahpahaman. Apakah juga kesalahpahaman bahwa kalian ingin membunuh Song Yu? Petik 2. Feng Xiaotian memiliki tatapan canggung saat dia berkata, ini juga Zuomo. Dialah yang membenci pemandangan saudara Ye, jadi dia dengan sengaja menyesatkan kita. Wajah Zuomo berubah dan dia berkata dengan marah, Feng Xiaotian, kamu. Feng Xiaotian mencibir dan berkata, sudah lama saya katakan, jangan menentang saudara Ye. Bakatnya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Petik 2. Wark. Zuomo marah oleh Feng Xiaotian, menyemburkan seteguk darah lagi. Advertisement. Ye Yuan merasa geli saat mendengar ini. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, jadi begitulah adanya. Kalau begitu kau bunuh Zuomo sekarang dan aku akan memaafkanmu. Petik 2. Feng Xiaotian pertama kali terkejut, lalu segera, matanya menunjukkan sedikit kekejaman. Sambil mengertakkan gigi, dia berkata, oke. Wajah Zuomo berubah dan dia berkata dengan marah, Feng Xiaotian, kamu berani. Feng Xiaotian tersenyum dingin dan berkata, maaf, saudara Zuo. Ingin disalahkan? Menyalahkan bahwa Anda seharusnya tidak menyinggung saudara Ye. Petik 2. Suara mendesing. Garis cahaya pedang yang cepat dan ganas tiba dalam sekejap. Zuomo saat ini terluka parah, jadi bagaimana dia bisa memblokir pedang yang cepat dan ganas ini? Hanya satu pedang dan kepala Zuomo dipenggal, mati sampai dia tidak bisa mati lagi.
Seorang jenius tak tertandingi yang memiliki aura yang melampaui kaisar jatuh begitu saja. Ketika Song Yu melihat adegan ini, dia juga merasa puas di dalam hatinya. Baru saja, ketika Zuomo melepaskan Grand Blazing Sun, dia benar-benar berpikir bahwa dia pasti sudah mati. Meskipun Ye Yuan bergerak dan menyelamatkannya pada akhirnya, keputusasaan seperti itu dalam menghadapi kematian yang akan datang masih membuat amarah muncul dari hatinya. Dia agak tidak yakin mengapa Ye Yuan tidak mengambil tindakan sendiri tetapi ingin membuat orang lain melakukan pekerjaan itu. Dengan kekuatan Ye Yuan, bahkan membunuh Feng Xiaotian juga hanya demikian. Advertisement. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan tidak bisa melepaskan pedang kedua sama sekali saat ini? Sebelumnya, sebelum Ye Yuan kembali, dia sudah menelan beberapa pil obat pemulihan esensi surgawi, dan dia saat ini dengan hiruk-pikuk memulihkan kekuatan. Seseorang harus mengakui, armor pertempuran King Hong ini masih memiliki manfaat, yaitu mampu menyembunyikan situasi sebenarnya. Esensi surgawinya saat ini habis, tetapi orang lain tidak tahu sama sekali. Alasan mengapa dia melakukannya hanyalah mengulur waktu. Tapi Song Yu sudah lama mati pada Ye Yuan sekarang. Meskipun dia ragu-ragu di dalam hatinya, dia tidak mengatakannya dengan keras. Membunuh Zuomo dengan pedang, Feng Xiaotian berkata dengan senyum menjilat, bertanya-tanya apakah saudara Ye puas. Ye Yuan mengangguk dan berkata, setidaknya kamu memiliki ketulusan. Masalah ini dianggap dibatalkan. Petik 2. Hati Feng Xiaotian mereda dan dia berkata, Saudara Ye, tulang kaisar ini sebenarnya bisa memanggil begitu banyak iblis tulang yang kuat. Apa yang harus kita lakukan? Ye Yuan menutup matanya dan berkata dengan dingin, tunggu. Tunggu. Feng Xiaotian tidak yakin. Ye Yuan meliriknya dan berkata, orang-orang yang mendambakan kaisar ini sepertinya bukan hanya sedikit dari kita. Tunggu yang lain datang dan bertemu, kami akan menyerbu bersama. Adapun siapa yang bisa mendapatkan tulang kaisar, itu akan tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Petik 2. Mengenai ini, Feng Xiaotian secara alami tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bisa tertawa kering 2 kali dan mundur ke satu sisi. Memang seperti yang diharapkan Ye Yuan, dalam setengah bulan berikutnya, cukup banyak orang tiba di Bone Devil Ridge berturut-turut lagi. Song Yu terkejut bahwa orang-orang yang memperoleh kesempatan beruntung bukan hanya parti mereka sendiri. Ada banyak orang yang berhasil menembus menjadi dewa sejati cakrawala keempat. Bahkan ada seseorang yang kekuatannya telah mencapai puncak alam dewa sejati cakrawala keempat, hanya selangkah lagi dari menjadi dewa sejati cakrawala kelima. Meskipun kekuatan beberapa orang tidak meningkat terlalu banyak, mereka kemungkinan besar juga mendapatkan beberapa harta yang kuat. Jika tidak, mereka juga tidak akan berani dengan mudah melangkah ke Bone Devil Ridge. Peluang keberuntungan yang tertinggal di medan perang dewa kuno ini terlalu banyak. Tentu saja, regu yang keluar lebih dulu sudah tersebar tak tertandingi sekarang. Tidak perlu bertanya-tanya, yang lemah itu sekarang sepertinya sudah menjadi bagian dari medan perang dewa kuno selamanya. Bahkan Zuomo yang menguasai aura pembangkit tenaga listrik ini meninggal, apalagi aura kekaisaran ini. Setelah mengetahui tentang situasi di sini, pembangkit tenaga listrik itu semua berhenti. Pada saat ini, sudah jelas waktunya untuk bersatu. Hanya dengan semua orang mengumpulkan upaya mereka dan menjadi satu pikiran mereka dapat melewati pasukan iblis tulang ini. Tentu saja, ada orang yang merasa ini berlebihan untuk membuat alarm. Mereka tidak percaya bahwa situasinya cukup mengerikan. Hasilnya, secara alami dihancurkan oleh pasukan iblis tulang yang mengerikan. Setelah sebulan, pembangkit tenaga listrik yang berkumpul di sini sudah sekitar 50 hingga 60 orang. 50 hingga 60 orang ini, kekuatan mereka tidak tahu berapa kali lebih kuat dibandingkan dengan masa lalu sebelum mereka memasuki medan perang ini. Pada saat ini, seorang pria muda berjubah biru datang ke tengah semua orang dan berkata dengan suara yang jelas, dalam pandangan saya, orang-orang yang ingin bersaing untuk mendapatkan tulang kaisar seharusnya semuanya ada di sini. Dengan kekuatan kita, itu seharusnya cukup untuk menerobos pasukan iblis tulang. Mengapa tidak semua orang mencobanya bersama sekarang, bagaimana dengan itu? Petik 2. Pemuda berjubah biru ini adalah puncak pembangkit tenaga listrik dewa sejati cakrawala keempat, yang disebut Zhou Yu. Kekuatan aslinya tidak mencolok di antara kelompok jenius. Tapi baru beberapa bulan berlalu, dan dia sudah berdiri di puncak. Nada suara Zhou Yu memiliki rasa yang tinggi dan kuat, jelas menempatkan dirinya di kursi pemimpin kelompok rakyat ini. Kamu bilang pergi dan kita pergi. Tuan muda ini, saya,
masih ingin pergi setelah beberapa hari, bukan? Berhenti memasang muka di sini. Kamu pikir kamu siapa? Pada saat ini, suara yang sangat menghina terdengar, tidak memberikan wajah Zhou Yu sama sekali. Satu kalimat menarik perhatian semua orang. Pertunjukan yang bagus datang. Orang yang menjawab ini bernama Li Xin. Dia juga dewa sejati cakrawala keempat. Terhadap sikap Zhou Yu, dia jelas sangat tidak senang. Saat Zhou Yu mendengar ini, dia tertawa. Swoosh! Sosoknya tiba-tiba bergerak, dengan kecepatannya yang sangat cepat. Pada saat yang sama, suara air yang merobek-robek di udara datang dengan lolongan. Agar Li Xin berani membalas, dia jelas sudah siap, segera mengangkat pedangnya untuk menemui musuh. Bang! Sebuah ledakan besar datang, pedang Li Xin patah dengan bunyi klakson. Dan kepalanya pun langsung dihancurkan menjadi bubur seperti semangka. Semua orang diam seperti jangkrik di musim dingin. Tongkat itu adalah harta roh Empyrean. Tidak hanya itu, tapi kekuatannya juga sangat tangguh. Sepertinya kesempatan beruntung yang didapat Zhou Yu ini benar-benar tidak kecil. Di sekeliling, ada serangkaian seruan. Jelas, mereka dikejutkan oleh tongkat yang gesit dan ganas ini. Kekuatan Li Xin secara alami tidak perlu dikatakan. Menjadi dewa sejati cakrawala keempat sudah mengindikasikan bahwa dia akan menjadi lawan yang bermasalah. Tetapi di bawah tongkat Zhou Yu, dia sebenarnya bahkan tidak menahan satu gerakan pun. Ye Yuan terus menonton adegan ini dengan tenang. Melihat tongkat ini, pandangannya berubah sedikit menjadi kaku. Kekuatan Zhou Yu ini sangat kuat. Zhou Yu menyingkirkan tongkat itu dan berdiri tegak, berkata dengan dingin, siapa lagi yang keberatan? Siapa lagi yang masih keberatan? Semua orang berdiri satu demi satu dan berkumpul bersama. Jelas, mereka sedang bersiap untuk menyerbu pasukan iblis tulang. Pada kenyataannya, orang-orang yang datang beberapa hari ini semakin berkurang. Dapat diasumsikan bahwa akan semakin sedikit orang yang datang jika mereka menunggu. Terus menunggu hanya membuang-buang waktu.